Selamat sore pemirsa, saya ucapkan di hari ini hari Jumat, Jumat pertama di tahun 2025. Hari ini hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 bersamaan malam 4 Rajab 1446 Hijriah. Teman-teman semua, pembahasan utama kita masih terfokus pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi kita yang pada hari Kamis kemarin tanggal 2 Januari 2025 memutuskan dalam putusannya menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% yang digugat oleh 4 mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. PT 20% ini sudah 36 kali diuji selama bertahun-tahun, dan 2 Januari 2025 adalah hari di mana pengujiannya telah diakhiri dengan memutuskan presidential threshold 0% gitu. Jadi berarti harus ada amandemen undang-undang dasar harus ada amandemen Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu, dan harus ada amandemen lagi tentang PKPU-nya untuk nanti gelaran Pilpres 2029. Karena Pilpres 2029 ini akan ada banyak capres. Banyak Pak. Ya. Gue kalau lagi bahas politik paling gak seneng kalau disapa-sapa kayak gitu. Sumpah gue benci banget. Kalau gue lagi bahas tentang politik, tentang negara, gue dipanggil kayak gitu, keganggu gue jadi ke distract gitu. Memang yang manggil gue temen, bocil, tapi gue bilang ya bocil mana ngerti politik kan gitu. Tapi kelak mereka yang akan nerusin bangsa ini, makanya gue perlu edukasi. Jadi teman-teman semua, lanjut lagi ya. Di pemilu 2029 nanti ya akan banyak banget yang namanya pasangan capres cawapres, calon presiden, calon wakil presiden, dan itu wajar teman-teman. Mengingat Indonesia ini pertama statusnya adalah sebuah negara yang bersistem presidensial. Karena threshold segala macam itu hanya berlaku untuk negara parlementer. Dan itu pun juga diberlakukan untuk kalau pemilihan presidennya tidak langsung. Kalau kita kan pemilihan presidennya digelar langsung sejak 2004, ya kan, digelar langsung secara terbuka lagi, ya kan. Apalagi kita sistemnya presidensial gitu. Jadi di negara manapun, di negara presidensial manapun, punya capres banyak itu adalah hal yang wajar. Di sebagian negara parlementer, republik parlementer, ya, di negara-negara republik parlementer yang presidennya dipilih langsung, ya, kalau ada capresnya banyak itu wajar teman-teman. Kayak ini nih, Kroasia yang sedang gelar Pilpres dari akhir 2024 sampai nanti putaran 2 di tanggal 12 Januari minggu depan, ya kan. Capresnya kan banyak. Ada capres petahana Zoran Milanovic, dan ada capres dari oposisi Dragan Primorac, mantan Menteri Pendidikan Kroasia. Jadi
Eh, Kroasia ini negara republik parlementer, tapi presidennya dipilih langsung. Jadi wajar kalau banyak, tapi kan bukan berarti tidak bebas dari threshold. Jelas ada thresholdnya. Kalau di negara presidensial itu nggak ada. Bahkan Perancis pun yang merupakan negara semi presidensial itu nggak ada threshold seperti itu dalam pencalonan presiden. Makanya capresnya banyak gitu loh. Dan Indonesia ini kan menganut two round system dalam pelaksanaan pemilihan presidennya. Sistem 2 putaran, bukan seperti Filipina. Filipina itu untuk nyalon presiden nggak dibatasin thresholdnya, capres cawapresnya banyak, tapi dia sistemnya adalah first past the post. Suara terbanyak dia yang menang, suara nomor 1 terbanyak dia yang akan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, Filipina lebih unik karena presiden dan wakil presidennya dipilih terpisah, teman-teman. Jadi maksudnya tidak sepaket seperti di Indonesia atau di Amerika Serikat. Jadi sangat mungkin kalau presiden dan wakil presidennya tidak berasal dari partai yang sama. Nah, ini aja tahun 2022 kemarin di mana paslon capres cawapres Ferdinand Bongbong Marcos Junior dan Sara Duterte kebetulan kepilih satu paket. Pertama kali sejak Pilpres Filipina tahun 2003, di mana pasangan capres cawapres dalam satu tiket yang sama, Gloria Arroyo dan Noli Kabayan de Castro yang terpilih. Gitu. Nah, di pemilu Pilpres Filipina 2010 berbeda. Presiden terpilihnya Benigno Noynoy Aquino almarhum dari Partai Liberal, tapi cawapres yang kepilih adalah Jejomar Binay dari Partai UNA. Running mate-nya almarhum Noynoy Aquino sendiri adalah Marohas. Kalau Jejomar Binay, capresnya saya agak lupa namanya siapa. 2016 yang kepilih Rodrigo Duterte dari PDP. Tapi cawapres yang kepilih Leni Robredo dari Partai Liberal. Leni Robredo adalah running mate dari capres Marohas. Sementara Duterte running mate cawapresnya adalah yang sekarang senator independen Alan Peter Cayetano. Tadinya sempat jabat Menteri Luar Negeri dan Ketua DPR Filipina. Sekarang senator independen. Ya. Itu doang yang saya ingat ya. Nah, tapi dia sistemnya first past the post. Suara terbanyak dia yang keluar sebagai pemenang. Kalau Indonesia ini two round system 2 putaran. Kalau perolehan suara tidak lebih dari 50% ditambah 1 suara, maka harus diteruskan ke putaran 2. Ingat loh ya, 50% ditambah 1 suara. Bukan 50 plus 1%, enggak. 50% plus 1 suara. Ya. 50% plus 1 suara, bukan 50 tambah 1%. Itu salah. Nah, saya juga dulunya terkecoh dengan istilah itu. Pikir saya 50% plus 1 itu 51%. Terkecoh saya. Tapi ternyata begitu diperjelas lagi, ternyata 50% tambah 1 suara. Jadi angka 50,01 aja tuh udah dianggap sebagai terpilih. 50,01% itu udah, yang penting jangan pas di angka 50%. Itu ternyata yang dimaksud 50% plus 1 suara itu. Jadi misalkan nih 50,01% sama dengan berapa suara gitu. Nah, 50,07%
aja udah 2 juta suara lebih. Udah 2 juta suara lebih, ya kan? Apalagi kalau 50,01% itu udah berapa suara tuh, ya kan? 50,07% itu udah 2,1 juta suara ya. Apalagi 50,01% gitu. Itu ternyata. Nah, di 2029 sangat-sangat memungkinkan Pilpres dengan banyak capres ini berlangsung 2 putaran. Karena sulit untuk mendapat 50% plus 1. Kecuali kalau main sabun. Ya kan? Kalau main sabun bisa 1 putaran. Tapi kayaknya lanskap dan dinamika perpolitikan nasional di 2029 ini akan berubah total gitu loh. Karena satu, semua partai peserta ini sebenarnya apa sih? Bintaro Brothers ini klub motor Harley Davidson. Ya. Klub motor, guys. Saya kalau anak motor tertarik saya sama kalau Harley Davidson itu punya quad bike. Ya. Kayak asik aja gitu punya Harley Davidson dengan roda 4 gitu. Namanya quad bike. Kayak seru aja gitu punya quad bike. Tadi ya kan quad bike yang saya tahu kan cuman Kuder Quadro. Dia tuh motor roda 4 kayak skuter gitu, quad skuter gitu. Harganya ya udah naik lah, udah bukan 367 juta rupiah lagi, keles sudah mungkin di angka 400-an kali, udah 400 juta. Mending, kata orang sih mending beli mobil aja daripada beli motor roda 4 kayak gitu. Iya, kalau saya anak mobil sih, ya kalau saya anak motor sih kebeli sama saya gitu loh. Atau mungkin tertarik saya beli Harley yang quad bike itu. Tertarik saya, jujur aja tertarik, tapi entah kenapa belum gitu. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi sangat gimana ya, agak likely banget perubahan peta politik dan eskalasi politik di 2029 nanti. Dan besar kemungkinan yang akan terjadi adalah Prabowo Gibran ini pisah ranjang dan akan berduel. Ini skenario pertama. Skenario pertama besar kemungkinan Prabowo Gibran berduel. Karena sudah pasti Gerindra akan mendorong Prabowo itu maju ke periode keduanya beliau nanti di 2029. Tapi kan ini MK mengatur semua partai peserta pemilu boleh mencalonkan. Nah, masalahnya presidennya sejak 2014 ya, partai-partai yang terverifikasi untuk ikut pemilu, ketika sudah ikut pemilu pasti akan terverifikasi dengan sendirinya. Jadi ibaratnya itu cuman daftar ulang aja, kayak Partai Hanura dan Partai Gerindra. Sebagai partai baru pertama yang ikut pemilu di era modern ini ya, di era pemilihan langsung ya, di era pemilihan langsung ini
diverifikasi KPU, bisa ikut pemilu 2009. Dan pemilu seterusnya 14, 19, 24 ikut terus. Gitu. Gerindranya membesar, Hanuraya mengecil. 2014 Partai Nasdem, partai baru kan, ikut pemilu, diverifikasi sama KPU, lolos, masuk sebagai peserta pemilu. Ya kan, lolos peserta pemilu. Ya. 2019 ada partai baru, PSI, Partai Perindo, Partai Gelora Indonesia. Partai Perindo dulu, sorry. PSI, Partai Perindo, ya. Partai baru, peserta pemilu pada waktu itu. Lolos verifikasi KPU, ikutlah sebagai peserta pemilu. Sama dengan ada partai lama, Partai Bulan Bintang, dan partai pada waktu itu PKPI, sekarang PKP saja. Sekarang PKP aja, Partai Keadilan dan Persatuan. Dulu ada I-nya, Indonesia ya. Oh, sekarang PKP saja, sebalik seperti semula. Kemudian 2024 ada banyak partai baru, partai yang lolos verifikasi, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Prima, ya, Partai Garuda, ya kan, lolos sebagai peserta pemilu. Nah, bukan nggak mungkin 2009 ini partai-partai seperti ini. Ibaratnya cuma daftar ulang, diterima, selesai. Gitu. Jadi itu kalau partai yang sudah ikut pemilu sebelumnya. Nah, kalau partai yang sejak 2004 sejak 2004 bahkan sejak 2009 gak ikut pemilu, right? Atau tidak terdaftar sebagai peserta pemilu, bagaimana? Ya ikut prosedur, daftar ke KPU, jalani tahap untuk diverifikasi sama KPU. Begitu ditentu, KPU sendiri menentukan partai itu lolos verifikasi atau tidak. Gitu. Jadi panjang mekanismenya. Nah, berhubung semua partai peserta pemilu, dengan catatan kalau kita mengikut ke pemilu 2024 ya, bisa mencalonkan diri sebagai bisa mencalonkan presiden. Ya bukan nggak mungkin. Nama-nama beken seperti, bukan hanya Prabowo saja, Golkar besar kemungkinan akan calonkan Ridwan Kamil. PAN akan naikkan Zulkifli Hasan ke panggung. Gerindra sudah pasti akan memainkan Prabowo turun ke lapangan, ya kan? Partai Buruh sudah pasti akan menurunkan Said Iqbal ke gelanggang. Motor bising banget sih. Kemudian Yusril Iza Mahendra kemungkinan besar turun gelanggang oleh Partai Bulan Bintang, nyapres. Setelah sebelumnya Pak Il gagal di 99, 2004, 2009, 14 gagal, ya kan? Kemudian Teddy Gusnedi ada kemungkinan dicalonkan Partai Garuda, ada kemungkinan. Kemudian Partai Gelora sudah pasti akan, kalau nggak Anies Mata yang naik panggung, Fahri Hamzah naik panggung, ya kan? Kalau PDIP dan PKS itu prosesnya panjang.
Kalau PKS yang menentukan siapa yang akan naik ke panggung itu biasanya melalui persetujuan Majelis Syuro ya. Tapi besar kemungkinan PKS akan usung kadernya sendiri. Tengsin dong, masa ya PKS usung Anies Baswedan? Kan sudah ada Partai Perubahan. Ya kalau Partai Perubahannya daftar, ikut verifikasi KPU, lolos, bisa itu calonin Anies Baswedan. Dengan catatan Partai Perubahannya ikut sebagai peserta pemilu, bisa naikkan Anies Baswedan ke panggung. Kalau PKS ya pasti kalau nggak Ahmad Syeikhu maaf ya Kang Aher, kalau nggak Kang Aher HNW Hidayat Nur Wahid yang turun gelanggang, ya kan? Iya. Partai Demokrat sudah pasti AHY Menko Infrastruktur sekarang yang akan turun gelanggang. Masa Ibas? Kemungkinan sih AHY naik panggung, ya kan? AHY naik panggung. Yang penting satu, putusan MK ini diikuti, ditaati oleh DPR selaku pembuat undang-undang dan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh DKPP sebagai penyelenggara pemilu. Jangan dikutak-atik, dia caca, menghalangi, menutup rapat demokrasi. Nanti kita turun ke jalan lagi, nanti diamuk pul, nanti kita ngamuk, jadi berita kayak Habibur Rahman tuh dilempar botol, dilempar gitu di mobil komando, ya kan, sampai harus dievakuasi. Saya sampai malu loh melihatnya, nggak dikasih kesempatan bicara. Itu yang akan terjadi. Kalau makanya pesan saya, DPR dan seluruh KPU, Bawaslu dan DKPP ini jangan kutak-katik lagi apa yang sudah menjadi ruling MK ini. Ruling MK Mahkamah Konstitusi itu final and binding, final dan mengikat, sudah mau tamat gitu loh. Jangan dikutak-katik lagi, jangan diacak-acak lagi. Jangan keran demokrasi itu makin ditutup rapat dan makin dimatikan. Jangan dong. Gak apa-apa semua partai calonkan presiden. Emangnya cuma KMP 2.0 aja yang boleh nyapres? Kan enggak. PKB sudah pasti akan menurunkan Caimin ke gelanggang. Udah pasti. Orangnya ambisius banget, ya kan? PDIP tergantung Ibu Megawati siapa yang akan turun ke panggung, siapa yang akan naik ke panggung, maksud saya. Kalau saran saya, jangan nama-nama yang bersentimen negatif di masyarakat kayak Bu Puan, Pak Ganjar. Jangan deh, mendingan naikkan nama-nama yang bersentimen positif di masyarakat kayak Mas Pram, Pak Pramono Anung, Pak Prananda Prabowo, atau Mas Nanan, atau Mbak Putih Guntur Soekarno. Itu bagus tuh untuk dinaikkan ke panggung karena sentimennya positif gitu. Sentimennya positif, publik juga menilainya baik gitu ya. Jangan menaikkan nama-nama yang diterima dengan buruk oleh publik ke atas panggung, jangan. Tapi naikkan nama-nama yang diterima baik oleh publik ke atas panggung. Itu nasihat saya buat PDIP. Kalau usul saya, Mas Pram sih lebih cocok. Mas Pram lebih cocok karena sudah pasti Prabowo akan masih turun gelanggang. Gibran Rakabuming pun juga pasti akan turun gelanggang sebagai capres. Oleh siapa? Oleh PSI yang sudah mentahbiskan dirinya sebagai partai Jokowi gitu, karena ada Kaisang sebagai ketua umum di sana gitu. Jadi buat semuanya, kalau saya boleh ngomong dengan jujur ya,
Ini adalah sebuah kabar yang menggembirakan sekali lagi, dan saya juga berpesan kepada DPR, ya kepada KPU, ya jangan dikutak-atik apa yang sudah menjadi putusan MK ini. Kayak MK memutuskan itu atas hasil aspirasi dari masyarakat. Masyarakat yang sudah jenuh Pilpres hanya 2-3 pasang saja. Mereka menginginkan ada pilihan-pilihan alternatif. Mereka menginginkan variasi. Mereka menginginkan figur-figur yang mereka anggap terbaik itu bisa naik ke atas panggung. Apalagi kalau MK membolehkan capres independen naik gelanggang tanpa harus berbaju partai politik. Itu lebih mencerminkan MK ini adalah sebuah lembaga peradilan yang makin istiqomah, tetap menjaga demokrasi Indonesia sesuai dengan jalurnya, on the right track, ya, keeping Indonesian democracy on the right track. Nah, itu. Semoga saja ini bisa kejadian, ya. Independen boleh dicalonkan sebagai presiden, ya. Kalau seandainya ngomong masalah gugatan usia diturunkan kayak zaman RIS, ya, atau UUD 50 minimum 30 tahun. Wah, saya bisa maju calon presiden. Iya, lumayan gitu. Tapi ya, saran saya satu, untuk pemilu 2029 biar menolong nih, ya, biar nggak di framing biayanya mahal ini, terapin budget cap maksimal 700 juta atau paling ini tuh 500 juta, 600 juta lah, ya paling 700 juta cocok lah. Budget cap 700 juta itu udah maksimal. Kalau mau lebih ini lagi 600 sampai 500 juta untuk biaya kampanye, ya. Jadi nggak boleh lebih dari angka yang disepakati, 500 juta, 600 juta, atau 700 juta rupiah. Dan ini wajib melibatkan BIN, PPATK, dan BPK. Dan juga melibatkan KPK. Ya sayang KPK-nya udah dibajak sih, ya. Kalau KPK-nya belum dibajak, ya bisa dilibatkan supaya tidak terjadi penggelembungan atau over budgeting, over spending melebihi budget cap-nya atau melebihi spending cap-nya. Kalau melebihi spending cap, apa konsekuensinya? Ya masuk penjara. Gitu. Masuk penjara, dipidana pelanggaran pemilu. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan sore ini. Terima kasih banyak udah menonton. Sampai bertemu lagi kita pada kesempatan yang lain, dan jangan lupa tetap subscribe channel YouTube saya yang sangat berkualitas dunia, berkualitas premium ini. Dan kita bertemu lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang dengan pembahasan yang menarik lainnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, dan sampai bertemu.